NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan lahir batin. Di suasana santai ini saya menemani sahabat semua dengan suatu persembahan video tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, yang kita punya. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan gagal paham. Jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe channel ini, silakan dengan segala kehormatan dan segala kerendahan mohon untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe gratis. Kemudian bagi sahabat semua yang suka, silakan untuk like dan silakan pertanyaan Anda tinggalkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Sebelum melanjutkan video, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baik sahabat punya budiman, kita awali saja video ini dari tikungan yang ke-11, yaitu tikungan yang berbelok ke arah kanan. Dimana di sini banyak sekali fokus pengerjaan baik di area servis road bagian kiri maupun di area gravel, dan juga ada satu buah alat berat yaitu eskavator yang sedang melakukan pengerjaan di drainase di tikungan yang ke-11 ini. Kemudian di sini di tikungan yang ke-12 juga ada dua dump truck. Yang tikungan 12 ini masih difokuskan untuk pemasangan drainase hauraton. Di sini kita lihat ada tenda sahabat semua, di sini tempat berteduh para pekerja ya yang sedang memasang drainase hauraton di tikungan yang ke-12. Kemudian menuju tikungan yang ke-13, di sini kita lihat banyak sekali drainase yang memotong lintasan di servis road bagian kiri ya. Di sini pemasangan drainase hauratonnya sudah sampai hampir ke tikungan ke-13. Kemudian di sini di tikungan ke-13 juga banyak sekali fokus pengerjaan, ada grader dan juga ada bulldozer di sini yang sedang meratakan dan juga mengeraskan di area tikungan ke-13, tepatnya di area drainase tikungan ke-13. Kemudian di sini untuk main tracknya sudah cukup mulus sekali sahabat, walaupun belum tersambung dengan tikungan yang ke-12. Kemudian di tikungan yang ke-13 ini yang berbelok ke arah kiri, di area servis road bagian kiri sudah terlihat mulus, bahkan sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Kemudian di area gravelnya juga kita lihat banyak timbunan-timbunan material yang nanti akan dijadikan sebagai gravel di sini ya. Kemudian di sini juga ada drainase yang memotong lintasan servis road bagian kiri. Kemudian di depan ini bagian servis roadnya sudah dihamparkan sabis, namun di depan ini masih belum dilakukan pembebasan lahan atau eksekusi lahan. Kalau kita lihat di sini di depan adalah merupakan tikungan yang ke-14, di mana di sini sebelum tikungan ke-15 ada pembuatan atau pembangunan drainase. Dikabarkan ini adalah merupakan drainase induk, di mana di sini sudah dilakukan pengecoran, bahkan di sini sudah dilakukan perancangan besi untuk dinding atas, hanya tinggal menunggu pengecoran saja. Bagi sahabat semua yang belum tahu tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, kemudian mempunyai tikungan sebanyak 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, serta mempunyai dua terowongan atau dua tunnel, yaitu tunnel pertama dibangun di ujung trek lurus tepatnya sebelum tikungan yang pertama. Kemudian untuk tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Panjang masing-masing tunnel untuk tunnel yang pertama 65 meter, kemudian untuk tunnel yang kedua yaitu 117 meter. Fungsi dari tunnel itu untuk mobilisasi para penonton dan juga para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Kemudian juga difokuskan untuk pengiriman logistik untuk keperluan balapan. Baik, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-15 yang berbelok ke arah kanan. Di sini sahabat semua tetap masih difokuskan untuk pemasangan drainase hauraton di lintasan yang utama atau di main track. Kemudian di sebelah kiri di area servis roadnya sudah kelihatan hitam walaupun hanya sedikit. Di sini sudah dilakukan pengaspalan untuk yang tahap pertama.
Kemudian di sebelah kiri juga dari tikungan ke-16 menuju tikungan yang ke-15 ini untuk area servis rootnya masih belum tersambung atau terkonek. Di sini di tikungan yang ke-15 juga di tikungan yang ke-16 sama, hanya masih difokuskan untuk pemasangan drainase sahabat semua. Kita lihat dari ketinggian di sini tikungan yang ke-16 yaitu tikungan yang berbelok ke arah kanan, yang langsung ke tikungan ke-17 yaitu tikungan yang terakhir yang langsung menyentuh trek lurus sepanjang 700 meter. Namun di sini masih ada genangan air sahabat semua di tikungan yang ke-17 dan belum ada pengerjaan yang difokuskan di tikungan yang ke-17 ini. Namun kalau kita lihat di sini untuk trek yang utama atau lintasan yang utama di trek lurus ini sudah dilakukan pemberian Femcoat atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian di sini juga di area service root bagian kanan di sini terlihat banyak sekali alat berat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini ada 9 yang sedang menunggu untuk pengerjaan lebih lanjut di area service root di sini. Di sini kita lihat sudah hitam pekat ya. Di sini sudah dilakukan pengaspalan dasar atau pengaspalan tahap pertama, bahkan sudah dilakukan pemberian Femcoat atau cairan dasar pengaspalan. Nah, seperti inilah sahabat semua kondisi di trek lurus ya sepanjang 700 meter ini. Kalau kita lihat dari ketinggian, kita coba mundur sebentar ya, dan kita lihat begitu mulus sekali dan begitu lurus sekali, seperti di sini sudah diberikan penggaris di sini. Begitu lurus ya. Ini adalah trek lurus sepanjang 700 meter. Dan disinilah nanti para rider akan memulai balapan, karena memang garis start itu berada di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Kemudian di sebelah kiri trek lurus juga nanti akan dibangun pedok ya, dan juga di sebelah kanan nanti akan dibangun tribun yang membentang dari tikungan ke-17 menuju tunnel yang pertama. Sirkuit MotoGP Mandalika ini diharapkan akan beres pada bulan Juni tahun ini ya. Namun sampai saat ini di akun resminya Instagram MGPA bahwa baru 42,80% ya untuk pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Mudah-mudahan saja nanti bulan Juni benar-benar akan selesai tepat pada waktunya. Baik sahabat semua, langsung saja kita melihat di pembangunan tunnel atau terowongan yang pertama. Ini adalah merupakan tunnel yang pertama yang dibangun sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan atau di ujung trek lurus. Kalau kita lihat di sini ada pembangunan atau pengerjaan untuk pengecoran di dinding ya, terusan menuju tunnel atau ini dinding sambungan dari tunnel menuju gerbang. Nah, seperti ini sahabat semua kondisi di tunnel yang pertama atau di terowongan yang pertama. Di sini untuk yang dilalui main tracknya sudah tertimbun ya, walaupun belum keseluruhan. Kemudian di sebelah sini juga sudah dilakukan pemasangan begisting, namun hanya tinggal menunggu pengecoran saja. Di sini sama adalah dinding terusan atau sambungan dari tunnel menuju gerbang. Walaupun di dalamnya sini masih terlihat genangan air sahabat semua, karena memang sirkuit Mandalika akhir-akhir ini diguyur hujan yang intensitasnya cukup tinggi. Baik sahabat semua, langsung saja kita melihat di ujung trek lurus, di mana di sini sudah dilakukan penggalian untuk pemasangan drainase hauraton, walaupun memang belum dipasang drainasenya. Kemudian di sini di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, sahabat semua masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton. Kemudian pemasangan drainase hauraton di sini cukup memakan waktu yang lama sahabat semua, bahkan kemarin sempat ada kabar dibongkar kembali, mungkin ada kesalahan atau mungkin elevasinya atau apanya kurang begitu paham ya. Namun di sini sudah cukup ada kemajuan. Di sini sudah hampir sampai ke tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan. Nah, seperti ini sahabat semua, di area gravelnya juga sudah cukup mulus walaupun belum semuanya diuruk, karena memang di sini dilakukan atau dijadikan sebagai lalu lintas para drum truck ya, yang mengangkut atau mengeluarkan material dari luar sirkuit maupun dari dalam sirkuit. Nah, seperti ini sahabat semua di tikungan yang kedua ya, di tikungan yang kedua, ketiga dan keempat juga di sini masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton sama sahabat semua. Bahkan di sini di area tengahnya, di area main track di tengah di sini ada penggalian
ada eskavator yang sedang menggali ya, menggali di area tengah di sini, sama dilakukan penggalian untuk pemasangan drainase hauraton. Kemudian kalau kita perhatikan di sini di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, sahabat semua, di sini ada pembangunan drainase juga, yang dikabarkan drainase ini adalah drainase sekaligus untuk instalasi listrik. Ya, di sini sahabat semua sudah dilakukan pengurugan. Pelakukan pengurugan ini difokuskan untuk trek yang utama atau yang akan dilalui yang trek yang utama. Nah, kemudian di sini di tikungan yang kelima sudah dilakukan pemasangan drainase hauraton, bahkan di sini sudah hampir sampai ke tikungan yang keenam, sahabat. Nah, seperti ini pemasangan drainase di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam ini. Baik, sebagai informasi tambahan buat sahabat semua bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini sampai saat ini menurut kabar hanya dijadikan sebagai sirkuit cadangan saja. Namun demikian tidak menyurutkan semangat kita untuk berharap tentunya di Oktober nanti sirkuit MotoGP Mandalika ini akan benar-benar dijadikan sebagai tuan rumah. Untuk itu pengerjaan sirkuit ini benar-benar dikebut agar nanti tepat pada waktunya bisa selesai ya. Hanya tinggal nanti menunggu homologasi dari pihak Dorna. Dan dikabarkan juga pihak Dorna akan segera memantau dan mengontrol pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya ini. Baik sahabat semua, kita langsung menuju tikungan yang ketujuh. Namun di sini di tikungan yang ketujuh sebelumnya ada penggalian ya untuk pemasangan drainase. Bahkan di sini pemasangan drainase yang besar di sini sudah ditimbun sahabat semua. Kita lihat di sebelah kanannya masih belum rata. Hanya saja di area untuk main tracknya drainasenya di sini sudah ditimbun, bahkan sudah dilakukan penghamparan subbase. Nah, kalau ini adalah merupakan pemasangan drainase hauraton sahabat semua. Nah, kemudian di sini juga ada pipa-pipa ya, yang mungkin di sini akan ditaruh di sini untuk drainase juga. Dan memang sirkuit MotoGP ini difokuskan untuk banyak sekali drainase, bahkan drainase hauraton yang digunakan di sirkuit MotoGP Mandalika ini menggunakan dua jenis drainase hauraton. Diharapkan nanti setelah pembangunan selesai, sirkuit Mandalika ini tidak akan dilanda banjir atau digenangi air. Baik sahabat semua, kita langsung menuju tunnel yang kedua, di mana di sini masih difokuskan untuk pengerjaan pengurugan atau perataan juga penimbunan di area tunnel yang kedua. Walaupun di sini untuk main track atau yang track yang utama di atas tunnel ini sudah dilakukan penghamparan subbase ya. Nah, seperti ini sahabat semua, hanya tinggal menyisakan di sisi kiri dan sisi kanannya masih belum tertimbun, dan memang diutamakan dan didahulukan yang akan dilintasi main track atau track yang utama. Kemudian sama di sini untuk dinding terusan atau dinding sambungan dari tunnel menuju gerbang di sini sudah dilakukan pemasangan begisting, hanya tinggal menunggu pengecoran saja. Baik sahabat semua, langsung kita menuju tikungan yang ke-8 yang berbelok ke arah kiri. Nah, di sini sudah terlihat ada penggalian untuk pemasangan drainase juga sahabat semua. Bahkan di sini hanya tinggal menyisakan sedikit lagi ya untuk nanti penghamparan subbase. Bahkan di sini sedang dilakukan pemerataan atau juga pemadatan di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 ini. Jika kita perhatikan di tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-10 ini banyak sekali aktivitas untuk penggalian atau pemasangan drainase, baik drainase yang sejajar dengan lintasan maupun drainase yang memotong lintasan. Kalau kita perhatikan di sini di sebelah kanan juga drainase yang ada di samping bukit di sini sudah digali, namun banyak sekali di sini beton-beton yang belum ditaruh atau disimpan di area yang sudah digali untuk drainase. Kemudian di sini untuk pemasangan drainase hauraton di tikungannya ke-10 sudah seperti ini sahabat semua, dan di area service road bagian kiri di sini masih belum tersambung dengan area service road di tikungan yang ke-11. Di bawah juga kita lihat ada pipa-pipa di sini yang akan disimpan atau ditaruh sebagai drainase di sini, sahabat semua. Nah, di sini untuk penggalian dan pemasangan drainase hauraton sudah sampai hampir di tikungan yang ke-11. Namun di tikungan yang ke-11 ini ada galian drainase di sebelah kanan ya, tepatnya di samping bukit yang nanti akan dialirkan
ke drainase yang memotong lintasan di tikungan yang ke-11. Baik sahabat semua, tiba di ujung video. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.